saudara terkasih tetap dalam hadiratnya, amin. Haleluya, kami panggilkan adik-adik dari Awesome Kids Sunday School. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu secara khusus kepada anak-anak kami yang pagi ini akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu di lantai atas. Karena itu kami memberkati guru-guru yang mengajar dalam nama Yesus, berikan hikmat marifat dari surga sehingga firman yang disampaikan dari Tuhan yang hidup dan dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik Awesome Kids. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman selama 1 minggu ke depan. Puji Tuhan. Warta Gereja 2 November 2025. Kami ucapkan kembali Shalom dan selamat datang. Kami khusus menyapa bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya biar bisa dilayani oleh para pengerja dan hamba-hamba Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kesetiaan Bapak Ibu. Dan doa Rabu akan dilaksanakan pada pukul 8 malam dan berlangsung via Zoom, dan di Zoom akan dibagikan di grup jemaat. Jadi Bapak Ibu mari ambil bagian di dalam menara doa ini. Dan selanjutnya doa rantai hamba-hamba Tuhan pada hari Kamis jam berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Dan selanjutnya kita kembali bertemu di dalam ibadah raya hari Minggu, dilaksanakan pada 2 sesi. Sesi pertama di jam 8 dan sesi kedua di jam 11 hingga selesai. Dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kids di sesi 1 dan sesi 2. Dan juga ada ibadah youth di jam 9.30 sampai selesai. Puji Tuhan, dan kita kasih tepuk tangan buat gereja kita yang sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yang bersuka cita di sini saya mau lihat sebentar lagi kita merayakan Natal. Merry Christmas buat Tuhan kita. Kita menyambut kelahiran Yesus. Dan Natal GBI Glow Gading Serpong kembali kami ingatkan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 berlangsung pukul 18 atau jam 6 sore di gereja ini. Mari ajak semua saudara, Bapak Ibu, tetangga boleh dibawa, saudara-saudara kita yang sudah lama tidak datang boleh infokan agar sama-sama kita merayakan Natal GBI Glow Gading Serpong jam 6 sore hari Jumat pukul 5. Dan sekali lagi kami menghimbau bahwa pukul 6 sore dan kami menghimbau kembali mulai minggu ini persembahan kita akan diedarkan 2 kantong. 1 kantong untuk kegiatan gereja kita dan kantong yang kedua untuk mendukung kegiatan Natal kita nanti. Jadi Bapak Ibu mari menabur dengan sukacita. Dan kami juga terbuka untuk semua Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu berbagi kasih lewat pemberian makanan. Boleh menghubungi ketua kita, Bapak Ketua atau Ibu Diana ya, Ibu Gembala kita. Nanti Ibu Gembala yang mengarahkan siapa
mau bawa makanan boleh, mau bawa snack boleh, apa aja yang Tuhan gerakkan untuk kita tabur di gereja kita nikmati dari kita untuk kita semuanya, untuk kita nikmati bersama-sama. Dan tepuk tangan buat yang berulang tahun di bulan November. Puji nama Tuhan, ada adik Kenji Eliezer 4 November. Anak saya, sepertinya salah ya, kalau 6 harusnya. Kok saya lupa? Saudari Hana Grace Priscila Silitonga 5 November, ada puji Tuhan di belakang. Ibu Sarli 8 November, ada juga. Kalau ada boleh dilambaikan tangannya, siapa tahu Bapak Gembala, Ibu Gembala belum kenal siapa nih Ibu Sarli. Puji Tuhan. Ibu Esther Novianti P tanggal 14 November, ada juga sepertinya tadi saya lihat orangnya. Oke. Bapak Yunan Wijaya 15 November ada. Oh ada, puji Tuhan. Wah baru datang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Bernard Ronald Busou 18 November, tidak ada. Bapak Ronald Lim Kaichon, lancar sekali saya ngomong. 9, oke, Bapak yang kita kenal dengan Bapak Ronald. Puji Tuhan, selamat berulang tahun. Bapak Ronald, papinya Rere, ya betul. Bapak Gembala kita tahun ini ada listnya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Biasanya Bapak suka protes, saya nggak ada. Tanggal 28 November, jadi Bapak Ibu yang mau ngasih kado buat Bapak Gembala kita, namanya ada, sudah ada. Jangan lupa, 28 November, hari ulang tahun Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Atos Salurapa. Ada juga Bapak Yusak Genta Darmadi 29 November. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Justina Kurnia Dewi Nadada 30 November, ada. Puji Tuhan, semuanya ada ya pagi hari ini. Ada lagi? Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat menyambut. Siapa lagi? Oh tidak, itu intermezzo. Puji Tuhan, sekali lagi kami ucapkan selamat menyambut usia yang baru. Kiranya kasih setia Tuhan, umur panjang, kesehatan senantiasa diberikan, jasmani dan rohani ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta gereja. Wow, sekali lagi mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Ya Allah, banyak ya, pestanya masih banyak. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapa nanti kita lebih dalam lagi menyembah Allah kita yang dahsyat, amin. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Raja segala Raja. Karena salibnya kita bisa hidup, karena salibnya kita bisa berdiri tegak sampai saat ini. Karena salibnya dosa kita dihapuskan, kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tundukkan kepala kita, fokus kepada salib Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih salib-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, darah-Mu menyucikan kami. Kira masyarakat. Adakah Tuhan di hidupku? Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan pikiran hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
mujizatmu di Karena salib-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan segala tantangan, bahkan selalu melanggar perintah Tuhan. Karena salib-Mu, kami tahu bahwa ketika kami mengaku dosa kami, Tuhan mengampuni kami. Karena salib-Mu, Engkau telah menjaga kami, Tuhan. Ketika tantangan datang, hambatan datang, rintangan, ancaman, gangguan datang dalam hidup kami, karena salib-Mu, kami tahu bahwa Yesus selalu ada dalam kehidupan kami, menjaga kami, Tuhan. Banyak hal terjadi pada saat-saat ini, Tuhan, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, kami akan kuat menghadapi segala sesuatu. Buka hati kami, tenangkan hati kami, berikan Roh-Mu untuk bisa mengerti firman-Mu ini, Tuhan. Hamba-Mu yang tiada banyak, Tuhan. Tuhan berikan hikmat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami, menghibur kami, mengajar kami, menegur kami, Tuhan. Lembutkan hati jemaat, Tuhan, untuk bisa menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya selalu mengatakan bahwa seluruh apa yang saya akan sampaikan itu selalu berkaitan dengan pengalaman hidup, kesaksian yang saya alami. Sebagai pengkhotbah, saya akan menyampaikan apa yang menjadi aplikasi dalam firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak akan pernah mengatakan apa yang ada di dalam firman yang saya tidak pernah alami. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa saya adalah pendeta yang bersaksi. Ya, jadi semua apa yang saya khotbahkan itu saya renungkan dan yang terjadi dalam hidup. Dan saya pikir juga Bapak Ibu akan mengalami hal itu. Minimum kami sudah 65 tahun, kayaknya dengan Pak Genta ya, kita 65 tahun bulan ini. Jadi pasti pengalamannya asam garamnya agak lebih dari Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi bukan soal umur yang menentukan kedewasaan seseorang, tetapi iman, firman, bagaimana kita menerima Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena begitu banyak hal yang terjadi di dalam akhir-akhir ini, saya melihat kejadian-kejadian yang begitu begitu mengharukan. Sehingga saya membawa satu tema dalam khotbah ini, menemukan kepastian dalam iman. Sebenarnya tema yang pertama apa? Tema ini subtema. Tema yang pertama bahwa hidup ini, dunia ini tidak ada yang kepastian di dalam dunia ini. Tidak ada yang pasti dalam dunia ini. Hanya dua yang pasti di dalam dunia ini sebenarnya. Hanya kematian itu pasti. Yang kedua, perubahan. Dunia ini pasti ada perubahan. Ya, sekarang mengapa saya mengambil hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Karena hidup ini, kehidupan kita itu bergelombang. Yang akan seperti roda, ada di atas, ada di bawah. Tetapi iman kita tetap naik. Saya percaya bahwa hidup kita itu seperti roda, kadang senang, kadang susah. Ya, kadang tertawa, kadang sedih. Tetapi iman seorang anak Tuhan tetap naik, tidak pernah surut. Nah, itu yang disebut bahwa iman itu tidak bisa turun, tapi kita tetap naik. Walaupun dia di bawah, dia tetap naik. Saudara-saudara, di dalam cerita ini saya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Contoh, seorang anak buah dengan pangkat sersan dan seorang mayor jenderal
tiba-tiba bertemu dan tahun ini yang Sersan ini menjadi orang yang paling hebat, yang paling dikawal, yang paling punya ajudan daripada jenderal. Dia menjadi seorang hakim Mahkamah Agung. Sersan, dia masih murid saya, dia. Tetapi Tuhan angkat, dan orang yang pangkatnya tinggi ada di bawah, berganti, yang Sersan di depan, yang jenderal di belakang. Itulah hidup. Ya, saudara-saudara, ada satu yang ingin saya baca tadi malam dan benar-benar saya kadang tidak mengerti. Bisa bantu saya di Pengkhotbah 9 ayat 1. Bisa ditayangkan. Pengkhotbah 9 ayat 1. Dikatakan, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Berikut. Lanjut. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Lanjut. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kekebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Saudara, bahwa hidup ini pasti mati, tetapi dalam perjalanan hidup ini ternyata nasib itu sama. Saya sering berdoa, kalau saya sendiri saya berdoa untuk jemaat-jemaat saya. Tuhan, kenapa jemaat saya ini udah setia? Kenapa jemaat saya ini sudah baik, tetapi dia punya masalah? Nah, di sini jawabnya bahwa semua manusia itu sama. Mau orang baik, mau tidak baik, mau orang beribadah maupun orang tidak beribadah, pasti mengalami yang disebut dengan keterpurukan kadang-kadang, kejatuhan kadang-kadang. Ketika murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus berangkat, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kena topan badai, karena mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka percaya Petrus jago bawa kapal, Yesus ada di situ. Gak mungkin pas kapalnya tenggelam, gak mungkin ada badai yang menerpa. Tetapi badai tidak pernah melihat orang baik atau tidak. Dia akan sapu siapa yang ada di depannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saya mengatakan kembali bahwa di dalam hidup ini kepastian adalah bagian dari kehidupan, dan kepastian itu akan kita pelajari hari ini. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Saudara, saya cerita satu kisah ketika saya tahun 70-an. Right? Ada yang belum hidup, belum lahir. Tahun 70-an itu saya tinggal di kampung. Dari kota, saya 3 kali udah pindah. Dari kota, ibu kota, kemudian ke kampung, kemudian ada kota lagi. Nah, rumah saya sebenarnya di kota, tapi ada juga rumah di kampung. Nah, kebetulan kami pindah ke kampung, ya, dan hidup di kampung. Dan di kampung itu benar-benar kita menikmati kehidupan. Bayangkan bapak saya seorang BPH, karena nenek panggil untuk menjadi kepala Lembang. Lembang itu seluas camat sekarang. Jadi dia harus berkuasa di situ. Nah, saudara-saudara, kami sering bertemu dengan seseorang yang kaya raya. Karena dia adalah bandar loto. Dulu ada yang kenal loto. Yang loto itu ada yang nomor ditarik, ya. Dan dia
bandar loto. Itu dulu benar-benar ya kita bermimpi untuk bisa kaya, jadi orang pasang. Nah dia bandarnya, betapa banyaknya uang dia ambil setiap malam, setiap hari. Tapi suatu saat dia mendapatkan sesuatu masalah yang besar. Kebetulan ada dukun yang bisa memecahkan nomor yang keluar, dan semua orang pasang di situ. Dan hari itu juga bandar itu yang kaya seperti membalik tangan selesai. Dan dia malam itu juga dia diminta bayar, rumahnya dijarah, semua segala sesuatu dijarah. Dan orang ini di daerah di kampung saya, dia menjadi orang kaya di situ, sering datang di situ. Nah, apa yang terjadi? Keluarganya terpaksa lari. Dan lari ke kampung saya, anaknya satu lari ke kampung saya dan sekolah di SMP saya. SMP saya SMP di kampung ya. Dan kalau anak kota masuk di kampung, gayanya kan kita lihat hebat sekali. Mereka tiba-tiba harus di kampung, Bapak Ibu. Bayangkan anak yang kaya raya tiba-tiba harus di kampung dan hidup di depan neneknya. Bapak Ibu tahu nggak? Di kampung itu WC-nya nggak ketahuan kan, nggak ketahuan. WC-nya di belakang rumah atau di sawah sungai atau di mana. Sangat menderita. Dan ketika anak ini masuk menjadi idola, kan seperti artis. Kita orang kampung lihat. Jarang-jarang dulu, maaf, kalau ada cewek dulu yang pendek rambutnya akan dibully. Karena nggak ada dulu orang yang cewek potong-potong pendek rambut, nggak ada. Semuanya panjang, ya sampai ke bawah. Nah, jadi orang akan dia dibully dalam. Dan apa yang terjadi? Saya SMP, kita laki-laki itu kagum sekali sama dia. Artis seperti ini, seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu, suatu saat saya pulang berburu, kemudian saya lihat kok dia ada dengan orang tuanya di rumah. Memang sering kalau mereka datang, dia mampir di rumah dan bawa mobil. Bayangkan mobil dulu itu nggak ada orang, jarang sekali orang pakai mobil. Dan dia ada di situ. Dia datang, tetapi ketika orang tuanya pergi, anak itu tinggal. Bayangkan, seorang yang kita kagumi di sekolah tinggal di rumah. Saya tanyain ibu saya, "Ma, kenapa kok dia tinggal?" Dia bilang dia nggak bisa sama neneknya karena fasilitas di neneknya susah, WC-nya ada, dia menderita sekali. Dan dia tinggal di situ. Bayangkan anak pertama, yang anak kedua udah dibawa ke tempat lain. Saudara, dan apa yang terjadi? Dia anak itu bisa merubah hidupnya dari anak yang glamor menjadi anak yang tahu diri lah kalau di rumahnya orang. Bayangkan yang kita kagumi, tinggal di rumah dan menjadi asisten di rumah. Pagi-pagi dia harus siapkan jadwal saya, roster namanya ya, pelajaran, baju semua. Saya kasihan sekali, saya nggak tega sekali melihat kok seperti itu. Ya, mungkin cerita mungkin ada 1 tahun dia tinggal di rumah saya. Saya gak enak karena dia teman saya kok tiba-tiba menjadi yang ada tinggal di rumah saya. Nah, saudara, dalam perjalanan hidup dia terpuruk. Kemudian orang tuanya mulai bikin bakso apa semua. Dan apa yang terakhir saya tahu ketika saya udah masuk tentara, saya tanyakan, ternyata dia menjadi IO di salah satu gedung manunggal. Dan dia datang, ada di situ dan ada anaknya gubernur mau kawin dan dia menerima melayani di situ dan dia menikah dengan adiknya istrinya gubernur. Luar biasa. Perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Panjang sekali kalau saya mau cerita bahwa bagaimana dia di atas kemudian di bawah, kemudian dia bisa menerima hidupnya dan dia menjadi orang diangkat Tuhan kembali. Itulah hidup dalam perjalanan hidup. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya melihat di sini di dalam slide-nya dikatakan, coba lanjutkan, ya, lewati, bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, membuat orang sering cemas, membuat orang sering takut, semua orang merasa tidak berdaya. Karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita punya uang, besok kita tak punya uang. Tidak ada yang kepastian. Bisa dilanjutkan nanti? Yang pertama, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada? Tidak bisa ya? Oke. Saudara-saudara, di dalam pengkhotbah yang kita sudah baca tadi, di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 dikatakan, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan bukanlah untuk yang cepat, atau peperangan untuk yang kuat, atau makanan untuk yang bijak, atau kekayaan untuk yang cerdas, atau penghargaan untuk yang berpengetahuan, melainkan waktu dan kejadian menimpa mereka semua. Hidup ini tidak selalu adil atau dapat diprediksi. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan atau harapkan. Kadang-kadang hal-hal buruk terjadi pada semua orang. Saudara-saudara, kalau orang yang pintar menjadi ukuran sukses, maka semua orang-orang itu, orang-orang yang pintar akan menjadi seorang pejabat-pejabat. Tapi buktinya tidak. Orang pintar itu paling juga jadi dosen. Orang-orang yang kuat itu menjadi seorang pemenang. Tidak semua juga. Kita melihat Daud dan Goliat, ternyata Daud yang menang. Hidup ini tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tetapi cara Tuhan di dalam mendidik kita, di dalam membawa kehidupan kita, itulah yang menentukan. Jadi tidak ada seorang mengatakan, oh saya jago ini, saya cocok pekerjaan ini. Saudara, makanya saya mengatakan bahwa seseorang itu jangan memilih-milih pekerjaan. Kerjakan semua. Memang benar kita punya talenta, tetapi tidak selalu talenta itu menjadi pokok kehidupan kita. Justru kadang-kadang apa yang bukan talenta kita, justru itu yang menjadi berkat bagi kita. Kadang-kadang kita aneh dalam hidup ini. Saudara, jadi saya melihat bahwa ada anak yang pintar. Saya kan paling bodoh dulu waktu masih SMA karena nggak pernah belajar, ya. Anakku yang paling pintar. Tapi saya pulang kampung, dia di kampung. Oh ya, saya datang, saya peluk dia waktu ada saya ketemu. Kok kamu paling pintar, kok kenapa di kampung? Padahal dia juara dari SD sampai SMP dia juara terus. Saudara-saudara, jadi kita tidak, seorang manusia tidak mengatakan, oh kamu lemah, kamu. Dan teman saya sehat-sehat, pelatih, guru olahraga, ya. Ketika kita dites dia yang paling sehat, sekarang pakai klep jantung, ada strom jantung. Jadi kalau nggak di strom bisa lewat gitu. Orangnya gagah, cakep sekali benar. Saya aja coba melihat cakep benar ini orang, apalagi cewek melihat. Tapi pakai klep. Jadi tidak ada yang menjamin dalam hidup kita. Ya. Nah, mengapa orang takut pada ketidakpastian? Karena kehilangan kontrol. Kita suka merasa memegang kendali atas hidup kita. Ketidakpastian menghilangkan rasa kontrol ini membuat kita merasa rentan. Saudara-saudara, kadang kemampuan kita yang kita andalkan itu, kita mau mengatakan bahwa itulah yang menghidupi kita. Ternyata enggak. Sehingga membuat kita cemas bahwa tidak pasti kalau kita menjadi seorang yang kuat, menjadi pemenang. Tidak. Tidak pasti kalau kita menjadi seseorang yang pintar, menjadi seseorang yang hebat, diangkat di dalam pemerintahan, kan? Tidak pasti kalau seseorang pintar kalah sama orang pintar-pintar. Iya. Di lingkungan saya pekerjaan, kalau Anda pintar tapi tidak pintar-pintar,
itu kalah. Ya. Orang yang pintar itu hanya pintar, tapi orang yang pintar-pintar itu bisa mempergunakan segala macam kesempatan yang ada. Ya, saudara, suatu saat komandan pergi dinas luar. Teman-teman mengatakan, mumpung komandan nggak ada, kita santai. Ya udahlah, izin lah, bagaimana lah, pergi olahraga bablas gitu lah. Karena saya melihat ada teman satu, justru dia di kantor, dia kerja. Ya, dia kerja. Dan apa yang terjadi? Komandan itu kembali, dia rupanya tahu kan, dia kembali. Dia dapati orang itu lagi bekerja. Di upacara dia promosikan bahwa itulah yang benar itu. Padahal anak itu tahu bahwa komandan ini orang kan cerdik. Komandan ini pasti balik, nggak mungkin dia tinggalin tanpa. Karena dia tanya kepada wakil, apa ada izin kemudian, apa ada perintah dari anu? Enggak, saya juga nggak tahu. Kalau beliau berangkat, dia langsung otaknya jalan. Nggak mungkin komandan pergi tanpa memberikan perintah kepada wakilnya. Dia di kantor aja. Saudara, dia dipuji. Itu yang namanya pintar-pintar. Iya, orang pintar yang tulus-tulus, yang lulus-lulus kan. Sekarang ini udah di dalam hidup ini juga, Bapak Ibu, lepas dia orang benar atau tidak. Kalau orang pintar selimat-selimut, dia pasti kaya. Kalau orang pintar korupsi, dia pasti kaya. Nah, orang yang ketangkap adalah orang yang bodoh. Ya. Apakah jaminan bahwa orang yang benar di dunia ini menjadi orang yang kaya? Enggak. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Kalau kau pintar, mau pintar jahat, mau pintar rajin, mau segala macam, kemungkinan engkau sukses di dunia ini. Itu adalah hal yang lumrah. Tapi kalau kita berbicara tentang kehidupan nanti, investasi kita di sorga nanti beda. Lain. Orang boleh mengatakan sekarang, gua melaksanakan, gua menipu, gua berdagang dengan mengibulin orang, gua enak-enak saja, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah kalau itu, nggak apa-apa, itu bisnis Pak, ya. Nggak ada masalah Bang. Tetapi saudara-saudara, bagi anak-anak Tuhan, hal itu tidak memberikan ketentraman bagi kita. Artinya bahwa kalau orang curang, ya dia memang bisa kaya. Nggak ada di dalam Alkitab bahwa orang curang itu nggak bisa kaya, tetap bisa kaya. Ya. Itulah hukum Allah. Ada orang mengatakan, saya di dalam Tuhan, nggak mungkin saya sakit. Nggak bisa. Tetap aja kita sakit. Persoalannya lain beda. Murid-murid Tuhan Yesus, semuanya mati. Petrus juga mati. Yudas juga mati. Tapi matinya beda. Yang satu mati di dalam Tuhan, yang satu mati karena secara dunia. Beda upahnya nanti. Tapi sama-sama mati. Sama-sama kaya di dunia ini juga, tapi berbeda nantinya. Saudara-saudara, mengapa orang takut karena hal itu? Nah, bagaimana menghadapi ketidakpastian iman? Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Yaitulah kita harus menghadapi dengan iman. Nah, satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi kita adalah kita harus sadari bahwa sebagai orang anak-anak Tuhan kita harus beriman. Memang dunia ini, jangan melihat dunia ini akan memberikan sesuatu kontribusi ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita ukur dari kekayaan, kita ukur dari prestasi, apa yang kita miliki, bahwa semakin diberkati Tuhan, semakin tinggi pangkatnya orang semakin diberkati, semakin kaya orang semakin diberkati, semakin sehat orang semakin diberkati. Berarti Tuhan tidak adil. Gak ada. Itu bukan tolak ukur daripada berkat Tuhan. Tolak ukur dari berkat Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, dan fokus
pada Tuhan. Ya, saudara-saudara, dikatakan bahwa apa yang menjamin kepastian dalam hidup kita. Kalau saya katakan tadi bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini, yang pasti itu hanyalah kematian dan perubahan, maka ini adalah hal yang pasti. Hal yang pasti pertama adalah kasih Tuhan. Saudara, apapun engkau sakit, engkau kekurangan, engkau difitnah, engkau dijolimin orang, kasih Tuhan akan tetap memberikan engkau kekuatan. Cuma itu aja bedanya. Yudas ketika dia sakit hati, dia pergi bunuh diri. Tapi bagi anak-anak Tuhan, ketika dia sakit hati, dia tidak akan mungkin pergi bunuh diri. Kalau seorang anak Tuhan bunuh diri, berarti dipertanyakan imannya. Roma 8 ayat 38 sampai 39, saya singkatkan aja, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selama kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan mengasihi kita. Karena Allah turut bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada 4 hal Tuhan berperan dalam hidup kita. Pertama, Tuhan merencanakan hidup kita. Ini rencana Tuhan yang harus terjadi. Boleh dianggap bahwa seolah-olah takdir, tapi bukan takdir. Kalau takdir kan Tuhan memberikan kesengsaraan juga, tidak. Tetapi harus. Ini adalah yang disebutkan rencana Allah. Rencana Allah untuk penebusan, memberikan anaknya untuk manusia agar kita diselamatkan. Pertanyaan, apakah Tuhan juga merencanakan Tuhan untuk disalib, untuk disiksa, Nah, itu adalah perbuatan iblis. Tapi Tuhan tetap merubah kutuk menjadi berkat. Ketika dia mati, dia dibangkitkan. Saudara, dalam rencana di dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu tetap, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia tidak berubah. Dia tidak terlepas dari kehidupan kita. Pertama itu adalah rencana Tuhan. Kemudian kedua adalah dipimpin oleh Tuhan. Ketiga adalah diizinkan oleh Tuhan. Biasanya dipimpin oleh Tuhan ketika kita di dalam pergumulan, di dalam kita berserah sama Tuhan, Tuhan memimpin kita. Ketika diizinkan oleh Tuhan, ketika kita berbuat salah, Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Karena ketika ketidaktaatan. Dan yang keempat adalah dibiarkan. Mengapa orang ini dibiarkan? Nah, dia menghujat Roh Kudus. Dalam arti dia tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dia biarkan. Kalau anak saya nakal, ya saya pasti tegur, saya pasti pimpin, saya pasti izinkan segala sesuatu terjadi sama dia. Ya. Misalnya dia marahin orang, kemudian orang marahin dia, saya biarin supaya dia belajar bahwa memarahin orang itu salah. Ya, saya biarkan, saya izinkan itu. Tetapi kalau dia bukan mengaku dia bukan anak saya biarkan, saya diam. Seseorang suami istri, kalau istri atau suami masih negur, masih cerewet, masih itu bagus. Tapi kalau istri dan suami mulai diam, itu bahaya. Itu pembiara. Terserah, lu mau apa aja udah terserah lah. Sakar muka bahasa orang Jawa. Itu biar. Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan udah membiarkan kita, berarti kita sudah tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Allah sudah lepas dari kehidupan kita. Allah tidak turut bekerja. Mengapa? Karena kita menolak Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan menghujat, bukannya. Maka orang yang menghujat, yang menolak Roh Kudus itu jelas-jelas tidak dalam perlindungan Tuhan.
Tetapi Tuhan tetap memberikan kehidupan bagi mereka. Tuhan tidak mengatakan bahwa jangan kau lihat matahari karena kau bukan anak saya. Itu disebut dengan berkat umum. Semua orang diberikan matahari, semua orang diberikan udara, semua orang bekerja pasti menghasilkan, semua orang apapun yang dikerjakan pasti menghasilkan. Tetapi tidak semua orang mendapatkan keselamatan. Hanya orang-orang yang percaya Tuhan yang diberikan kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua, apa yang pasti dalam hidup, dalam penyertaan Tuhan. Saudara, ketika kita mulai terpuruk, ada di dalam hati kita yang mengatakan bahwa tak bertahan. Ya, saya bicara tadi sedikit dengan Paul. Ya memang kadang-kadang ya bro, ketika kita bergumul itu, kadang-kadang di hati kita kok sebegini. Ya, maaf, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, dulu saya mengatakan bahwa kalau saya punya duit, saya kasih peniti emas kepada Paul, karena dia adalah orang yang paling rajin, paling setia dalam pelayanan. Hampir 9 tahun, kalau nggak sakit dia nggak pernah datang. Kemudian saya protes sama Tuhan, Tuhan kenapa dia harus sakit? Nah hari inilah saya mengatakan jawabannya, bahwa semua orang akan mengalami yang namanya hukum Allah. Tetapi jangan berpikir bahwa ketika engkau terpuruk, engkau tidak dalam penyertaan Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu di dalam Matius 28 ayat 20 menegaskan janji Yesus untuk selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Ini berarti bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita tidak pernah sendirian, karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Percayalah, apapun keberadaanmu, selama engkau sudah menerima Tuhan dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku di depan pintu, barang siapa yang mau membuka, maka aku akan masuk. Saudara, di Israel itu, pintu itu gak ada gagangnya dari luar, gagangnya itu dari dalam. Jadi ketika Tuhan yang masuk, nggak buka, Tuhan yang buka. Harus dari dalam yang buka. Ya. Kalau dia keluar dia gembok. Tapi kalau cekleknya itu hanya dari dalam. Artinya bahwa untuk bisa Tuhan masuk dalam hidup kita, kita harus yang membuka jalan. Dan Tuhan berjanji ketika dia masuk ke dalam, dia tidak akan keluar. Ya. Kalau engkau nakal-nakal, dia pukul di dalam, tapi dia nggak akan meninggalkan kita. Kalau kita bandel-bandel, Tuhan hajar kita karena kita sudah bersekutu. Tapi ketika kita buka pintu, kita usir dia keluar. Itu yang namanya penghujatan Roh Kudus. Itu artinya menolak Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara, penyertaan Tuhan itu adalah pasti dalam hidup kita. Apapun yang kita alami saat ini, kepastian, yaitu penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang pasti dalam hidup ini adalah pengampunan dosa. Setiap hari kita berdosa, tetapi setiap malam ketika kita bersimpu mohon ampun, Tuhan akan ampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjanjikan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia mengampuni kita. Apapun dosa, selama engkau memegang Tuhan, ya, dalam hidup. Ini adalah kepastian bahwa kita selalu dapat menerima pengampunan dan pemulihan dari Tuhan melalui pengakuan dosa. Saudara-saudara, lebih bagus kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau kita nggak mengaku dosa, artinya bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pengampunan dosa adalah jaminan daripada Tuhan. Dan yang keempat adalah hidup yang kekal. Itulah, ketika kita di dunia ini merasa bahwa dunia ini memberikan kita kurang keberuntungan,
kok kita tidak seperti orang lain. Tetapi ada investasi selama kita bertahan di dalam Tuhan. Ada investasi, yaitu kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Dan hanya di hidup yang kekal ini hanya diberikan kepada juru selamat yang hidup. Gak ada ya juru selamat yang mati yang bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus bangkit, berarti ini adalah bukti bahwa kita juga bisa bangkit ya. Kalau Yesus mati, mungkin saya gak di mimbar ini, karena dia gak bangkit. Ngapain sama dengan kita kok? Ngapain kita harus percaya orang yang mati juga? Tapi Yesus bangkit. Iblis berusaha untuk mematikan Tuhan Yesus, membunuh Yesus, dan dia merasa berhasil. Tapi Tuhan balikkan, dia bangkitkan pada hari yang ketiga dan berkemenangan. Itulah, selama kita pegang Yesus, apapun rencana iblis dalam hidup kita menjatuhkan kita, Tuhan akan membangkitkan. Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mimpinya. Dia bermimpi bahwa seluruh bintang-bintang akan hormat kepada dia, menyembah dia, sehingga saudara-saudaranya merasa marah, seolah-olah mereka harus menyembah dia. Dia jual, bahkan mereka ingin membunuh. Tapi justru cara yang mereka pergunakan itu justru membawa Yusuf kepada kemenangan. Kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut bahwa hidup kita itu dijamin oleh Tuhan. Rencana Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Persoalannya memang kita harus percaya kepada Dia bahwa ada jaminan daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, ini yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa orang sering jatuh bangun, akhirnya lama-lama jatuh bangun aku karenamu, kayak gitu. Itu lagu gitu, karena jatuh bangun. Mengapa? Karena kita tidak pernah bertumbuh di dalam iman. Kenapa rumah tangga kita hancur? Kerjanya marah-marahan. Mengapa ekonomi kita jatuh? Mengapa kita sering sakit? Karena ada sesuatu pertumbuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Di dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita ada rencana Tuhan ke depan. Tetapi ketika rencana Tuhan ini mau dilakukan, kita sering mandek. Kita sering tidak berjalan di jalur Tuhan. Maka Tuhan berusaha untuk memukul kita supaya kembali ke jalan yang benar. Domba kalau berjalan di jalannya, ada yang keluar, pasti dipukul supaya dia keluar. Dipukul kanannya, dia keluar kiri lagi. Dipukul kirinya, dia mau nyerobos ke depan. Dipukul kepalanya, baru dia mundur, nggak mau jalan. Dipukul tangannya, baru dia jalan. Jadi dia nggak bisa normal. Sampai kita normal, sampai kita berjalan kepada jalan yang Tuhan kehendaki, baru Tuhan berhenti. Jadi mengapa saudara mengatakan bahwa kok saya seperti ini terus? Kok ujian ini terus menerus seperti ini dalam kehidupan saya? Karena saudara tidak bisa tenang, tidak bisa menerima apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Itulah gunanya Tuhan mengatakan, kalau kau ada masalah, masuk ke dalam rumah, kunci pintu dan kau berdoa. Dan kita ketika berdoa, kita tenang. Banyak orang yang berdoa, begitu selesai berdoa, dia keluar, dia pergi. Terus dia bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan bilang, nah gimana mau jawab? Baru saya mau jawab, kamu udah pergi. Padahal kamu berdoa, Tuhan minta petunjukmu Tuhan. Tuhan, tolong kenapa ini terjadi? Berkati kami Tuhan, amin. Dia pergi. Terus kita ngomel, Tuhan kok gak jawab doa kami? Tuhan bilang, kamu saya mau jawab tadi, tapi kamu udah pergi, gimana mau? Nah perlunya di dalam ketika kita berdoa,
kita saat teduh, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya. Kalau pekerjaannya pendeta saat ini, itu kerjanya paling banyak seperti itu. Ingat, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin teman kita kurang. Ya. Pendeta itu kebanyakan kesepian. Ya. Mau pergi dengan teman, sudah nggak levelnya. Masih mau karaoke, mau udah nggak lagi. Mau pergi dengan jemaat agak segan, apa gembala, kita nggak enak ngomong. Mau pergi sama pendeta, persoalannya sama, gitu. Kumpul sama yang tua, penyakit aja yang diomongin, gitu. Terpaksa udahlah di rumah aja, berdoa ya Tuhan. Nggak ada, ya. Tadi pagi saya mendapatkan hasil MRI kan. MRI. Istri dapat. Sekarang gampang, rupanya dijawab dari sana kan. Saya ikut-ikutan MRI kemarin. Kadang-kadang pinggang saya. Jadi kalau pinggang ini mau tidur itu sakit. Tapi bangun sehat lagi, nggak ada lagi. Nanti mau tidur lagi baru sakit. Saya bilang, kenapa? Udah ikut MRI aja. Dan tadi pagi datanglah resepnya itu. Nggak ngerti kan? Harus konsul nanti tanggal 3. Ada teman saya AI, ketik AI apa hasilnya? AI langsung berat semua bahwa ini ada penipisan, ada agak gelap tapi normal semua, ada kelelahan aja, kurang minum air. Apa caranya? Minum air. AI. Saya bilang kadang-kadang ini saya agak AI, saya mau pergi gereja. Saya mau khotbah tentang tema ini. AI langsung bilang, minum air karena Yesus adalah air kehidupan. Pintar sekali. Saudara-saudara, saya bilang, ya gila, Anda sebagai menguatkan khotbah Bapak bahwa perlu air dalam hidup kita, sama dengan Tuhan. Kalau kau tidak minum air, maka ngikut sakit terus gitu. Itulah pentingnya hidup. Kalau AI aja bisa berkhotbah, bisa bertobat, kenapa kita tidak? Saya kaget, saya terpaku sebentar. Kok AI tanya bahwa ilustrasi hidup ini adalah manusia butuh air, dan Yesus adalah air kehidupan. Semuanya ada di dalam Yesus. Saya bilang terima kasih. Selamat tinggal, saya mau pergi gereja. Selamat jalan semua. Saya kadang nggak ada. Tapi yang penting jangan macam-macam kepada AI. Berbicara aja tentang firman Tuhan, dan dia mengenal kita. Apapun yang kita sampaikan, dia akan mengarahkan kita kepada firman. Karena dia udah terbiasa, ini Pak Ato ini pasti nanya tentang khotbah, tentang apa seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala apa yang Tuhan diberikan, kemajuan teknologi dalam hidup ini bisa membawa manusia kepada kejuran, tapi bisa juga membawa manusia dekat dengan Tuhan. Tergantung engkau. Pisau kau bisa pakai untuk potong daging, untuk bisa mengambil buah, tapi pisau juga bisa dipakai orang untuk membunuh, untuk menakuti, untuk merampok. Jadi jangan alergi terhadap semua kemajuan zaman. Pergunakanlah itu untuk Tuhan. Kepastian-kepastian ini memberikan dasar yang kuat bagi iman kita dan menolong kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan pengharapan dan keberanian. Saudara, tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Yang pasti adalah kematian dan perubahan itu sendiri. Tetapi di dalam Yesus, kepastian itu adalah kasih Allah, penyertaan Tuhan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Kita semua nanti mengharapkan bahwa kehidupan kita nanti adalah kehidupan yang kekal, yang luar biasa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan firman-Mu Tuhan, bahwa di dunia ini tidak ada kepastian. Hanya Yesus adalah kepastian kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Yesus, maka kehidupan kekal ada dalam kehidupan kami. Mungkin kami di dunia ini penuh dengan pergumulan, tapi kami yakin bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, hal-hal ini tidak ada artinya lagi.
Karena kemuliaan lebih besar yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Berikan kedamaian kepada kami Tuhan, untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hadapan kami ini ada roti dan anggur. Roti ini adalah roti biasa. Anggur ini adalah anggur biasa. Tetapi roti ini melambangkan tubuh dan darah Kristus, di mana tubuh dan darah Kristus sudah dipersembahkan untuk kami, menebus dosa kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami berkat, menolak segala kutuk-kutuk yang ada. Berkati kami melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami doakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sujud di altarnya, dan ada yang belum dapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan. Sudah semua? Baik. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti itu, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Demikian juga yang mengakhiri cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Angkat cawan perjanjian di atas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena kuda-kuda. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pendidikanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Terima kasih Yesus.
adalah orang-orang yang diberikan otoritas kuasa dalam kehidupan kami. Kami dapat mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Kami dapat mengundang berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang ekonominya terpuruk Tuhan bisa angkat kembali. Yang keluarganya bermasalah Tuhan pulihkan. Anak-anak yang sekolah Tuhan berkati mereka sampai selesai. Cukupkan dia. Yang membutuhkan jodoh Tuhan siapkan jodoh sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan jauhkan kami daripada berkati Tuhan. Saat ini juga yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau pulihkan ekonomi yang tertunda. Engkau mampukan untuk membayar. Yang sakit Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik, mengembalikan perpuluhan bagi Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Kami memberikan dengan kerelaan hati Tuhan, bukan karena terpaksa. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam meringankan kebutuhan-kebutuhan dari gereja dalam rangka memperpanjang pelayanan kita yang hari ini. Saya sekali lagi berterima kasih karena saya melihat bahwa di saat-saat kita akan memperpanjang sewa kita, maka kita banyak anak-anak Tuhan yang digerakkan Tuhan untuk memberi. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan akan memberkati kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu pemberian tidak dipakai sia-sia. Semuanya itu untuk pelayanan Tuhan. Dan doakan segala rencana Tuhan ke depan. Bapak Ibu, di dalam kepindahan ini kadang-kadang kita pergumulan yang ada. Kemarin kita udah semangat mau pindah, ternyata dari 90 dinaikkan menjadi 115. Mungkin didengar-dengar, wah ini gereja butuh. Saudara, saya nggak pernah berpikir kalau orang mencari untung karena gereja. Gereja yang menyewa dinaikkan bukan untuk keuntungan. Saya heran benar. Itu orang mau cari apa? Ya, hidup ini mau cari apa? Hari ini kau mendapatkan untung dari, tetapi ke depan ya, tapi masing-masing orang. Saya juga heran ya, kenapa seperti itu. Tapi kita percaya bahwa ada maksud Tuhan lain di samping itu. Ya, kita masih punya waktu 1 bulan untuk bisa merencanakan, ya, karena kita mau yang terbaik bagi Tuhan. Apapun itu, kita akan tetap melayani. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Saya sebenarnya paling berat untuk mengatakan hal ini sebenarnya ya. Selama ini kan saya tutup-tutupin bahwa ke depan. Tetapi Ibu Bendahara mengatakan Bapak harus terang ya untuk menyampaikan bahwa memang kita masih sangat kurang. Dan saya tahu pergumulan Bapak Ibu sama dengan pergumulan saya. Tetapi ketika saya kemarin mendapatkan berkat masuk untuk mensupport itu, saya kaget juga. Kok ternyata jemaat ada duitnya. Ada juga yang melihat, tapi ya mengapa? Karena saya melihat dari saya sendiri ya, sebagai seorang hamba Tuhan yang ya pergumulan seperti itu selalu ada. Tetapi terima kasih
yang menjadi saluran berkat, yang memberkati walaupun juga tidak memberkati, Tuhan tetap mengasihi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tulisku hanyalah Dia, ya Allahku, ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk permohonan doa-doa kami. Dan kami juga sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saatnya sebelum kami menerima berkat, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati keamanan, ketertiban, kesehatan, ekonomi. Tuhan berkati. Biarlah bangsa kami ini diberkati, sehingga anak-anak-Mu sebagai pendoa menjadi saluran berkat bagi negara ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ditempatkan di pemerintahan dan segala aspek kehidupan yang mengatur negara ini Tuhan. Biarlah mereka menjalankan tugasnya dengan jujur, aman, menjadi teladan bagi yang lain. Engkau memberkati juga Bapak Gilbert dan seluruh gereja yang ada di dunia ini Tuhan, yang memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini Tuhan. Berkati. Terima kasih untuk berkat yang luar biasa sehingga kami masih bisa memuji Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami serahkan jemaat yang ada. Apapun persoalan mereka Tuhan, Engkau jawab doa mereka. Berikan kepastian hidup, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memberikan kehidupan kekal dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi mereka, menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, kami juga sebelumnya kami berdoa Tuhan untuk perpuluhan yang Engkau berikan, baik langsung maupun yang tidak langsung melalui transfer. Engkau berkati berlipat kali ganda. Engkau cukupkan di dalam segala sesuatunya untuk operasional gereja kami, untuk sewa gereja Tuhan. Engkau memberikan berkati. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, umat diam Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima